Halo teman-teman semua, balik lagi di channel YouTube gua. Jadi di video sebelumnya, gua bikin video tentang gimana caranya kita bisa bikin prompt extension dengan vibe coding. Dimana gua bikin sebuah tools untuk remote worker supaya mereka itu nggak perlu capek-capek copy paste sebuah teks ke Google Translate atau ke ChatGPT hanya untuk memahami pesan dari sebuah teks. Yang mana teman-teman remote worker nantinya bisa langsung translate sebuah teks di aplikasi chattingnya, misal kayak WhatsApp atau Slack, Discord, dan lain-lain. Setelah gua bikin videonya, gua share lah ke LinkedIn dan juga Threads. Dan yang mengejutkan di LinkedIn ini, gua dapat lebih dari 61.000 view. Ya, sedangkan akun gua itu akun biasa. Dan juga di Threads, itu lebih dari 11.000 view. Yang mana followers gua sangat sedikit. Dan gua memutuskan untuk melanjutkan project ini karena respon yang positif dari teman-teman juga. Nah, di video kali ini, gua bakal bikin sebuah landing page untuk si remote body ini. Nah, ini hasil dari landing page-nya. Teman-teman di sini ada navbar, kemudian ada hero section, ya. Di sini ada section di review, ada section kita bisa bilang fitur ya. Sama ini beberapa mungkin cara pakainya kayak gitu ya, cara pakai si remote body. Dan ini gue bikin full pakai AI. Gue bakal kasih tahu ke kalian gimana caranya kalian bisa bikin ini juga. Nah, ini adalah cara gue untuk bikin landing page tadi. Ini adalah step by stepnya. Jadi yang pertama harus teman-teman lakukan adalah planning dan juga prompting. Di sini gue bakal pakai si Gemini. Kemudian untuk desain itu gue pakai si Google Stitch. Kemudian untuk coding dan implementasinya gue pakai si Google Anti Gravity. Nah, ini kalau teman-teman lihat ini adalah ekosistem Google. Nah, menurut gue ini cara paling ampuh untuk kalian bisa bikin sebuah landing page yang terukur. Untuk Google Stitch gue juga udah pernah bahas di video gue sebelumnya. Gue bahas gimana cara kalian bisa pakai Google Stitch. Buat yang belum nonton, bisa tonton video tersebut untuk lebih detailnya. Buat Google, thank you banget toolsnya, karena menurut gua di tahun ini Google itu lumayan gila karena banyak banget tools gratis yang bisa kita pakai. Dan gue cuman pakai, tapi hasilnya luar biasa. Izin Google, thank you banget. Oke, kita lanjut ke planning dan prompting. Jadi untuk kita bisa pakai si Google Stitch itu kita perlu yang namanya prompt. Nah, untuk bikin prompt itu kita simply minta bantuan Google Gemini aja gitu ya untuk bikinin prompt untuk kita. Nah, tapi ya nanti kita kasih tahu dulu ya kemauan kita itu seperti apa. Nah, di sini gue bilang kalau gue pengen membuat sebuah landing page gitu ya. Kemudian gua kasih tahu lah permasalahannya apa ya, maksudnya solusinya apa di sini ya, membantu para remote worker. Oke, terus gua kasih tahu tools gua apa. Ini awalannya aja teman-teman ya, karena biasanya itu promptnya nggak langsung jadi gitu. Jadi teman-teman harus review ulang ya, ini hasilnya seperti ini. Nah, tapi menurut gua nggak cukup gitu. Gue butuh lebih panjang lagi promptnya, dan gue perlu si promptnya itu mendetailkan section-section apa yang ada di landing page tersebut. Oke, singkat cerita ya, gue banyak beberapa kali prompting nih, ada beberapa kesalahan juga ya, mereka malah nge-generate si gambar ya, padahal gue nggak perlu gitu ya. Ya kalian ulang-ulang terus lah, kalian prompting sampai kalian dapetin hasil yang kalian inginkan. Nah, ini hasil dari prompt gue ya. Seperti yang gue bilang, gue pengen dia itu mendetailkan beberapa section ya. Ada hero section, ada social proof section, ini bisa dibilang rating, ada future grid section, ya fitur-fitur apa yang ada di tools ini, kemudian how it works, tahu gimana cara kerja dari si tools ini, kayak gitu. Nanti dikasih tahu juga visual style seperti apa. Nah, mungkin ini bisa jadi gambaran teman-teman untuk hasil output promptnya itu seperti apa. Nah, nanti ya si Google Stitch. Oke, sekarang kita copy aja ya promptnya, kita ke halaman si Google Stitch. Jadi di Google Stitch ini kita bisa bikin dua desain, yaitu desain app sama web. Nah, ini adalah tampilan awalnya. Teman-teman bisa langsung copy paste aja promptnya tadi ke sini. Kalau udah siap ya, teman-teman tinggal klik tombol generate ini. Nah, sebelumnya gue udah coba ya si prompt ini, dan hasil jadinya itu seperti ini. Nah, ini adalah hasil jadinya prompt gue tadi ya. Nah, ini gue nggak perlu revisi ya, ini gue cuma satu kali prompt aja, hanya satu kali prompt. Jadi prompt yang berkualitas itu akan menghasilkan output yang berkualitas juga. Nah, ini bisa teman-teman lihat, ada navbar, kemudian hero section, ada social proof section atau rating, ada section fitur, sama ada section cara menggunakan toolsnya. Ini hasilnya seperti ini. Dan ini sudah sesuai dengan ekspektasi gue. Ya mungkin nanti perlulah ada beberapa adjustment, ya mungkin terkait wording gitu ya, terkait dengan fiturnya, ya nanti mungkin perlu di adjust. Tapi yang penting desainnya itu udah sesuai dengan selera kita.
Nah, spesialnya dari si Google Sheets ini, dia nggak cuman bikin desain aja, tapi dia juga ngasih kita kodenya. Nah, kalau teman-teman hover si desainnya, kemudian teman-teman klik more, nah ini ada tombol view code di sini. Nah, kita view code. Nah, ini bisa kita copy teman-teman ya. Nah, ini yang bakal gua kasih ke Anti-Gravity. Dimana nanti dia bakal nge-optimize si code-nya supaya jadi web yang seutuhnya. Oke, desain udah jadi, kodenya juga udah ada. Sekarang kita langsung aja ke Anti-Gravity-nya. Nah, buat teman-teman yang baru mau coba pakai Anti-Gravity, teman-teman bisa download dulu ya. Teman-teman bisa cari antigravity.google. Nah, ini website dari si Anti-Gravity-nya. Teman-teman bisa langsung download aja for Windows atau for Mac atau Linux sesuai dengan laptop teman masing-masing. Bisa dipilih di sini ya. Oke, nanti ikutin aja step by step-nya. Harusnya seperti instalasi seperti biasa. Habis itu nanti teman-teman harus login. Setelah login, nanti teman-teman udah bisa pakai si Anti-Gravity-nya. Nah, ini adalah tampilan awal dari si Anti-Gravity. Habis ini gue bakal kasih tahu ke kalian gimana caranya kita bisa pakai Anti-Gravity atau Vibe Coding Tools lainnya dengan lebih efisien. Nah, di sini karena gue itu orang IT ya, gue bakal bikin initial project-nya terlebih dahulu. Sebenarnya bisa aja kalau misalnya kita mau serahkan semuanya ke AI itu bisa, tapi di sini gue pengen inisialisasi sendiri. Jadi nanti tinggal si AI-nya yang melakukan improvement. Nah, di sini gue pengen pakai sebuah framework ya, yang dia itu cocok banget untuk landing page. Jadi kita bakal pakai si Astro. Kenapa gue pakai Astro? Jadi gue pakai Astro itu udah sekitar 2-3 tahun lah pakai Astro. Dan menurut gue ini salah satu framework yang cocok untuk landing page karena itu dia sangat efisien. Jadi performance dari web kalian itu bisa dapetin skor 199 kayak gitu ya. Dan ini gue udah pakai sekitar 2-3 tahun. Selain Astro, gue bakal pakai yang namanya Shadcn. Jadi Shadcn itu kayak semacam library untuk UI. Jadi dia basisnya adalah Tailwind CSS. Nah, di sini untuk kita install ini ada beberapa cara ya. Kita tentuin dulu project kita apa. Dan di sini gue mau pakai si Astro. Nah, di sini ada command line di sini untuk kita generate si project Astro-nya. Nah, jadi kita bakal install si Astro ini lewat command line yang ada di Shadcn gitu ya. Nah, ini kita tinggal copy aja teman-teman. Kalau udah teman-teman copy, sekarang teman-teman pergi ke mungkin ke folder project ya teman-teman. Habis itu teman-teman klik kanan dan open in terminal. Nah, di sini teman-teman tinggal paste aja si komen yang tadi ya. Nah, tapi di sini gue pengen ganti nama projectnya. Kita ganti jadi remote body LP. Nah, ini tinggal kita jalanin aja teman-teman. Setelah dijalanin, nah nanti kita tinggal tunggu aja dia sampai selesai. Kita tinggal enter aja. Oke, installnya udah selesai ya. Habis ini kita bakal buka projectnya di Anti-Gravity. Oke, sekarang teman-teman bisa balik ke Anti-Gravity. Kemudian teman-teman tinggal buka aja projectnya ke Anti-Gravity-nya. Oke, di sini bisa teman-teman lihat kita punya beberapa folder dan file ya. Ada src, components, layout, pages, dan juga styles. Sekarang kita coba run dulu si projectnya. Kita tulis npm run dev. Oke, kita buka di browser. Nah, ini adalah hasil mungkin initial projectnya. Nah, sekarang gue bakal kasih tahu ke kalian gimana caranya mindahin dari Google Sheets tadi untuk diimplementasikan menjadi website yang seutuhnya. Kayak di sini gue udah siapin prompt-nya ya. Yang mana gue itu pengen bikin landing page, gue kasih tahu ya di sini. Gue bakal bikin landing page, terus gue suruh AI-nya itu untuk pakai kode yang bakal gue kasih di prompt-nya. Nah, di sini gue pengen dibikinkan sebuah layout komponen, kemudian gue perintahkan juga untuk bikin komponen di setiap section dan juga gunain Shadcn kalau misalnya diperlukan. Sama mungkin gue tambahin use like mode karena untuk project kali ini gue pengen dia pakai like mode. Oke. Nah, sekarang kita tinggal copy dari Google Sheets yang tadi ya. Kita copy, sekarang kita paste ke sini seperti itu. Nah, di sini teman-teman bisa lihat kalau Anti-Gravity itu punya beberapa model yang tersedia ya. Ada Gemini 3 Pro, ada Claude Sonnet, ada Claude Opus. Nah, dari komunitas di luar sana bilang bahwa Gemini 3 Pro itu sangat bagus untuk pembuatan UI. Jadi gue bakal pakai yang Gemini 3 Pro. Nah, ini menurut gue udah siap. Ini tinggal kita generate aja. Kita tinggal send aja. Oke, kita send. Nah, biasanya itu Anti-Gravity bakal ngasih kita plan-nya terlebih dahulu. Oke, dia udah generate task nih ya. Dia bikin sebuah task yang nanti dia bakal checklist kalau misalnya sudah diimplementasi. Kita tunggu lagi. Oke, nah seperti biasa Anti-Gravity bakal kasih plan-nya ke kita terlebih dahulu. Ya, kita buka si implementation plan-nya. Nah, ini teman-teman bisa baca nih ya implementation
plan-nya. Kira-kira teman-teman udah puas atau belum? Di sini ada manual verification juga. Jadi misalnya nanti si AI-nya udah selesai generate, nah teman-teman bisa verifikasi manual. Ya, artinya teman-teman cobain hasilnya. Kalau misalnya ada masalah, teman-teman balik lagi ke AI-nya. Oke, karena menurut gue udah sesuai, gue bakal suruh AI-nya untuk jalanin plan-nya. Jadi tinggal teman-teman tulis proceed aja. Oke, sekarang kita tinggal tunggu aja biar AI yang kerjain. Oke, ini udah selesai teman-teman ya. Sekarang kita coba lihat hasilnya. Oke, ternyata ada bug nih. Kalau kita lihat, dia nggak proper nih si hero sectionnya. Nah, ini kita bakal kasih tahu ke AI-nya untuk fixing di bagian hero header-nya. Oke, sekarang kita balik lagi ke anti-gravity. Nah, jadi setelah gua reset ya, ini ada masalah di CSS-nya. Jadi gua mau kasih sebuah prompt untuk nge-fix si CSS-nya. Nah, ini tinggal gua send aja. Oke, hasilnya udah selesai. Sekarang kita coba review lagi. Oke, nah sekarang hasilnya udah sesuai yang gua inginkan. Ya. Seperti ini hasilnya. Nah, gimana teman-teman? Abis ini kalian pengen bikin landing page apa? Menurut gue ini cocok mungkin untuk teman-teman yang pengen bikin landing page, mungkin punya bisnis, atau teman-teman profesional yang pengen bikin personal portfolio ya, menggunakan sebuah web ya, landing page. Jadi gampang ya, tinggal share link aja. Menurut gue tools ini bisa teman-teman pakai. Ada Google Stitch dan juga anti-gravity. Tentunya teman-teman harus paham soal prompting ya. Teman-teman harus paham apa yang teman-teman pengen buat supaya nanti si AI-nya itu juga nggak bingung. Karena kalau AI-nya bingung, ya nanti hasilnya juga nggak akan sesuai dengan yang teman-teman pengen. Oke, mungkin itu aja teman-teman untuk video kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa follow sosial media gue lainnya. Dan buat teman-teman yang belum subscribe, bisa banget klik tombol subscribe terlebih dahulu. Thank you supportnya teman-teman, dan terima kasih sudah menonton.